Halo, jumpa kembali lagi dengan saya di channel yang sama. Buat adik-adik taruna, taruni, atau kadet pelayaran maupun pelaut pemula, saya akan membahas singkat mengenai publikasi ini. Publikasi ini sesuai dengan title-nya, Guide to Port Entry. Jadi publikasi ini akan memandu Anda ketika Anda memasuki pelabuhan. Jadi saya akan memperkenalkan publikasi ini karena publikasi ini sangat penting dan sangat menarik karena isinya lengkap mengenai informasi untuk pelabuhan yang akan Anda masuki. Jadi di dalam publikasi ini sangatlah lengkap, seperti halnya Anda membuka Google. Jadi seperti halnya Anda bertanya ke Mbah Google mengenai pelabuhan yang akan Anda kunjungi. Dan tentunya publikasi ini sangat bermanfaat bagi Anda yang berlayar antar negara, sehingga Anda perlu beberapa informasi yang penting mengenai formalitas atau informasi mengenai syarat dan juga pot paper untuk formalitas masuk ke pelabuhan yang akan dituju. Tentunya pelabuhan negara yang berbeda. Oke. Sebenarnya publikasi ini ada dua tipe. Yang satu versi untuk tag dan yang satunya adalah plan. Yang plan itu nanti isinya berupa gambaran pelabuhan. Jadi gambar terminalnya, gambar pelabuhannya itu lengkap. Sayang sekali di kapal saya kali ini saya tidak temukan yang tipe plannya. Jadi saya yang dapatkan hanya tipe tag-nya saja. Untuk tag dan plan-nya itu alfabetnya mulai A sampai terakhir, sampai Y maupun Z. Jadi untuk tipe tag itu ada dua, untuk tipe plan pun ada dua. Jadi sayang sekali saya hanya mendapatkan yang tipe tag saja, dan saya tidak akan menjelaskan yang tipe plan. Dan singkat saja, yang tipe plan itu nanti isinya hanya gambar-gambar terminal, gambar-gambar jeti, gambar pelabuhan, sehingga untuk referensi Anda bisa mengetahui tipe jetinya, tipe dermaganya atau kolam-kolamnya. Di kesempatan kali ini saya hanya membahas yang bagian tag ini karena ini dipakai oleh pelaut sebelumnya. Ini negara-negara atau pelabuhan yang dituju. Jadi ini begitu lengkap, seperti halnya Google. Anda tinggal nyari sesuai alfabetnya, nanti Anda akan temukan informasi mengenai pelabuhannya. Kita ambil contoh saja. Misalkan kapal Anda dapat order atau dapat perintah untuk bongkar di pelabuhan atau untuk menuju ke negara Comoros. Anda akan bingung kan saat sebutkan negara Comoros. Pernahkah Anda mendengar negara Comoros? Oke. Jika Anda dapat perintah atau berita seperti itu, Anda bisa langsung saja ke daftar isinya, ke daftar isi, dan Anda pilih yang alfabet sesuai dengan alfabet awal. Ini A sampai C, ini K sampai Y. Karena yang saya sebut tadi negara Comoros, karena hurufnya bukan K ini tapi pakai C, Comoros, maka saya pakai yang ini.
Oke, saya ambil contoh negara Komoros, maka saya buka di daftar isi, saya cari di alfabet C, saya cari yang di Komoros. Ini negara Komoros. Bila Anda melihat di peta maupun di peta globe, mungkin Anda tidak akan ketemukan, karena negara ini di antara benua Afrika dan Pulau Madagaskar. Ini negaranya kecil. Saya pernah menuju negara ini, dan misalkan Anda masuk juga ke negara ini, maka Anda perlu informasi mengenai negara Komoros ini. Jadi untuk formalitasnya apa aja yang perlu kita persiapkan. Oke, negara Komoros, halaman 768. Maka saya buka di halaman 768, Kolombia 767 768. Oke, ini saya ambil contoh saja. Misalnya ini negara Komoros. Saya pernah bongkar muatan di Moroni dan Nusa Muda ini. Jadi 2 pulau. Ini pulau utamanya Grand Comore Island. Jadi saat kita menuju negara ini, misalnya negara Komoros, dan kita harus ketahui pelabuhannya, dan ini kita misalnya ini pelabuhan Moroni, di sini disebutkan lintang dan bujurnya, dan ini diarahkan untuk seaplane. Seperti yang saya sebutkan tadi, bahwasanya publikasi ini sebenarnya ada 2 tipe. Ini tipe tag, dan yang satunya tipe plan, yang ada gambar detail pelabuhannya. Jadi kita diarahkan untuk baca seaplane-nya. Terus ini geopolitiknya. Di sini disebutkan beberapa informasi mengenai komunikasi major language spoken. Ini disebutkan bahasa yang digunakan utamanya adalah untuk ofisial, mereka pakai bahasa Arabik dan French, karena dulunya mereka ini dijajah oleh Prancis, dan mereka pakai bahasa Arab karena mayoritasnya mereka Muslim, dan mereka pun punya bahasa aslinya adalah Swahili. Makanya di negara ini mereka pakai 3 bahasa, Arabik, French, sama Swahili. Dan mereka menggunakan currency ini Komoros franc, karena dia pakai franc karena dulunya mereka jajahan dari Prancis. Tetapi faktanya mereka juga menerima dolar dan euro. Terus di sini mengenai lingkungannya, terus mengenai berita pirasinya, pembajakan. Jadi kita juga hati-hati saat melewat transit atau mendekati negara ini, karena ini negara ini dekat dengan Somalia. Terus di sini ada juga transit apabila kita melewati Gulf Aden, kalau kita mau ke selatan, ke Komoros. Dan ini arahan untuk master apabila kita mau masuk negara ini dan perairan yang dekat-dekat negara ini. Di sini berita-berita untuk serangan dari pirate, itu di lintang berapa saja. Terus selain itu ini untuk reportingnya, untuk master. Jadi untuk reportingnya master diarahkan di sini ada, di sini disebutkan jumlah krunya,
Untuk reportingnya ini bila dalam kondisi masih di piracy area ya. Ini untuk pelaporannya, untuk weathernya. Nah, bila kita lihat posisi of mother vessel, ini mother vesselnya untuk si perompak. Nah, ini pelaporannya. Terus ini pelabuhan di negara Comoros. Oke, ini untuk anchorage-nya. Terus ini untuk berthnya maksimal dengan panjang 65 sampai dari juga 80 meter. Terus untuk Nusa Muda ini posisinya kita diarahkan untuk baca plannya, gambarnya, ini overviewnya. Terus ini location-nya. Terus untuk piloted, untuk pemanduannya diwajibkan. Jadi pandu akan boardingnya 0,7 nautical mile. Jadi 7 kabel dari backwater. Jadi lebih dekat naiknya pandunya. Dan pilot itu standby di channel 16. Dia ada container facility, ada juga untuk tanker. Jadi saya pernah dulu masih zamannya di tanker bongkar di Nusa Muda ini. Jadi sistemnya itu buritan diikat dan kita berlabuh jangkar. Jadi dengan 2 jangkar, yaitu sistem Baltic-Moor, yaitu berlabuh jangkar 2 jangkar. Setelah itu kapal mundur dan buritan diikat ke darat. Jadi nanti ini ada, sebenarnya di plan ini ada gambarnya untuk Baltic-Moor. Terus ini untuk dokumen-dokumennya yang diperlukan untuk formalitas. Ada dokumennya, ini contoh 2 kopi Arm and Ammunition List, 5 kopi Cargo Manifest, 2 Crew Effect Declaration, 5 kopi Crew List, 2 kopi Passenger List, 2 Store List, 2 Vaccination List. Jadi nanti ini bisa kita persiapkan. Jadi apabila pihak agen setempat belum memberikan berita mengenai apa saja yang diperlukan untuk formalitas masuk ke pelabuhan ini, maka kita bisa mempersiapkan mengikuti ini. Jadi tentunya buku ini penting untuk kapten, untuk master, dan juga mualim 3, karena ini publikasi ini sangat membantu informasinya, utamanya untuk mempersiapkan formalitasnya. Butuh pot paper apa saja, di sini sudah disebutkan. Dan di sini ada aturannya, restrictionnya, tanker berth in daylight only. Di sini disebutkan tankernya sandar hanya siang saja, dan untuk mendekati pelabuhan ini kita butuh peta nomor sekian. Dan untuk anchorage-nya, it is better to adrift. Memang benar, karena di pelabuhan ini kedalamannya lebih dari 70 meter, dan tugboatnya pun tidak ada. Di sini sudah disebutkan tug not available. Jadi di sana memakai perahu kecil saat sandar, pakai perahu kayu. Nah, di sini berth pun ada, tapi kita diarahkan untuk seaplane. Terus di sini hospital ada. Terus kita temukan discharge at host connected starboard side. Memang benar, ini kita pakai host. Nah, saya dulu di sini bongkarnya mogas, mobile gas. Di sini disebutkan mogas, mobile gas, dan jet E1. Ini jet E1 ini after. Hospitalnya ada, fresh waternya tidak ada. Jadi tidak ada supply fresh water. Untuk repair pun tidak ada. Untuk shore liftnya juga bisa. Untuk
repatriation ini, maksudnya repatriation itu untuk pergantian kru, itu mungkin di sini disebutkan possible but not advisable. Jadi tidak disarankan karena untuk imigrasi visanya ini butuh waktu yang lama. Selain itu pelabuhan selain itu bandaranya bandara kecil. Oke. General currency, ya ini general currency seperti yang saya sebutkan tadi, mereka menggunakan dolar juga dan juga francs. Waktu itu Prancis masih pakai francs, tapi sekarang Prancis sudah memakai euro. Oke. Terus di sini bahasa mereka juga menggunakan French dan English. Oke. Di sini jadi di sini tidak jauh beda seperti halnya Google yang khusus untuk informasi pelabuhan. Oke. Tentunya publikasi ini sangat membantu untuk mencari informasi mengenai formalitas, mengenai paper, mengenai aturan dan sebagainya yang berhubungan dengan pelabuhan tersebut dan negara tersebut dengan singkat. Anda tidak perlu repot-repot, Anda tinggal membaca daftar isinya. Di sini sebutkan negara-negaranya, nanti di bagian dalamnya ada terpisah beberapa pelabuhannya. Saya ambil contoh Indonesia. Ini Indonesia 1306. Nah, ini sini disebutkan Indonesia 1306. Saya mulai dari 1306 Indonesia secara general. Sebelumnya adalah India. Jadi di sini di awal disebutkan keterangan secara general, dan di sini ada dokumen yang diperlukan. Ini untuk praktiknya, free praktik, untuk pre-arrivalnya. Terus ini tadi saya ulang, ini dokumen yang diperlukan untuk papernya, formalitas masuk pelabuhan. Ini VAF. Terus setelah itu nanti akan ada beberapa keterangan pelabuhan, nama pelabuhan. Jadi ini sifatnya masih general mengenai aturan yang ada di Indonesia. Nah, ini langsung disebutkan di sini Amapare. Ini di Timika. Ini pelabuhan yang juga ada pelabuhan khusus milik Freeport. Jadi nanti di sini disebutkan informasi apabila Anda masuk ke Amapare, Timika. Misalnya Anda ada perintah untuk muat di pelabuhan Freeport, kita bisa baca ini. Nanti juga di sini disebutkan pot papernya, formalitasnya. Oke, formalitasnya udah disebutkan di awal. Untuk Amapare ini di sini dicontohkan nih, misalnya ini kargo moisture, saya carikan yang Freeport. Nah, ini di sini piloted. Jadi dia pilot akan boarding di Bui Alpha, itu setengah mil dari Bui Alpha. Terus karena di sini ada pelabuhan Freeport juga, saya coba cari pelabuhan Freeportnya, aturannya. Nah, ini kedalamannya juga di sini disebutkan
basis Amapare cat datum 4.3. Jadi di alurnya, di sini di alurnya bahwasanya cat datumnya 4.3 LWS nya, low water spring nya. Nah, ini kedalamannya sekian, jadi kita juga perlu perhatian. Terus di sini disebutkan petanya, peta yang dipakai nomor sekian. Terus ini untuk anchorage-nya, arah-arah anchorage-nya. Nah, ini di sini untuk loading operation di sini disebutkan mereka bekerja di channel 09. Nah, ini punya Freeport. Nah, ini bird the main pier for loading copper concentrate. Nah, ini punyanya Freeport. Oke, saya rasa cukup mengenai publikasi guide to port entry ini, yang kebetulan yang saya dapatkan hanya tipe teks. Semoga paparan singkat saya ini bermanfaat untuk Anda. Misalkan di kapal Anda masih baru, Anda bisa copy CD-nya. Kebetulan ini CD-nya sudah nggak ada, mungkin sudah diambil oleh kru sebelumnya. Jadi Anda bisa copy, Anda taruh di komputer, jadi Anda bisa cepat untuk mencarinya, tidak perlu membuka atau mengangkat publikasi ini. Yang jelas publikasi ini sangat bermanfaat bagi para pelaut apabila mereka akan memasuki pelabuhan yang belum pernah mereka masuki dan mereka tidak mengetahui regulasi, tidak mengetahui tentang pelabuhan tersebut, aturannya, port papernya, dan juga karakter pelabuhannya dan sebagainya mengenai pelabuhan tersebut. Oke, semoga bermanfaat untuk Anda. Sampai jumpa kembali di channel yang sama, serta terima kasih atas like dan subscribe-nya. Terima kasih.